Halo semuanya, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang legalisme dan juga Han Feiji. Pertama, kita akan melihat latar belakang legalisme. Tradisi bangsa Cina begitu menghormati dan mengagungkan masa lalu, sehingga membuat mereka kurang berkembang dan sulit untuk berpindah. Para filsuf sebelumnya memandang bahwa manusia memiliki keemasan atau masa kejayaannya pada masa lalu, sehingga membuat mereka tidak memikirkan masa depan. Konsekuensi yang dihadapi para filsuf Cina terdahulu bahwa pemikiran mereka mengalami kemunduran di tengah masyarakat. Hal ini terjadi karena mereka kurang terbuka akan pemahaman yang baru, melainkan tetap kembali kepada pemikiran masa lama untuk mengatasi sebuah masalah. Kehadiran kaum legalis yang mengerti tentang perubahan zaman, mereka memandang sejarah seperti berikut. Kaum legalis yang merupakan bagian mazhab terakhir dari dinasti Zhou mengungkapkan pemikiran mereka yang baru kepada masyarakat yang ada pada dinasti Zhou. Hal ini disebabkan karena mereka mengerti perubahan zaman, walaupun mereka memandang pada zaman dulu orang-orang polos karena mereka belum sampai kepada pemikiran yang realistis. Kaum legalis dikenal dengan Fajia. Fajia dipandang sebagai salah satu dari 4 ajaran besar bersama dengan Konfusius, Taoisme, Mohisme pada zaman peperangan. Konsep hukum legalis dan pandangan standar adalah bahwa hukum amoral dan instrumen kekuasaan yang digunakan untuk memperkuat dan melestarikan negara. Kaum legalis memiliki fokus pada hukum adalah salah satu cara untuk menertibkan setiap anggota masyarakat yang ada dalam sebuah negara. Adalah Sangyang yang menjadi pemikir awali yang menghadirkan pandangan legalis. Akan tetapi, yang dimaksud Sangyang dengan keras di sini bukanlah kekerasan dan juga adanya penindasan dari pemerintah dalam memerintah negaranya. Sangyang memaksudkan tegasnya pelaksanaan aturan dalam negara yang tidak memandang bulu, baik itu kepala pemerintah, masyarakat yang ada dalam negara. Zaman keemasan dari kaum legalis adalah zaman dinasti Qin. Salah satu pemikir legalisme yang paling terkenal, Han Feiji. Han Feiji juga disebut sebagai peletak dasar hukum negara. Han Feiji hidup antara tahun 280 sampai 233 sebelum Masehi. Han Feiji sendiri merupakan keturunan dari salah seorang raja di Han. Ia memiliki ketertarikan tentang sanksi, hukuman, nama, hukum, dan metode pemerintahan. Ia mempunyai kesulitan dalam berbicara, tetapi ia ahli dalam menulis. Negara Han sendiri terletak di timur ibu kota dinasti Zhou, yaitu Luoyang. Ia juga belajar dengan temannya yang bernama Li Shi dari seorang falsafah Konfusianisme yang bernama Xunji. Namun, pada umumnya yang menjadi tokoh paling terkenal dari kaum legalisme adalah Han Feiji sendiri. Dia menulis 55 naskah yang dihimpun dalam 20 buku. Ia meninggal di penjara pada 233 sebelum Masehi. Peristiwa ini dilakukan oleh bekas teman sesama murid, yaitu Li Shi. Dan mungkin ia merasa iri karena semakin besarnya pengaruh dari Han Feiji di masyarakat. Namun, pada akhirnya, Li Shi juga dibunuh setelah pemerintahan Qin Shi Huangdi dengan mengikat keempat anggota tubuhnya dan juga kepala. Lalu di saat yang bersamaan, kelima ekor kuda akan dibecut secara bersamaan. Li Shi menjalani semua hukuman seperti apa yang dialami guru mereka, Sangyang. Han Feiji sendiri adalah pemikir yang berbeda dengan pemikir Tiongkok klasik yang memecahkan permasalahan masyarakat dan juga negara. Bagi Han Feiji, untuk permasalahan dalam masyarakat akan selalu ada yang baru, maka dibutuhkan solusi yang baru untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Han Feiji dikenal sebagai penerus terkenal dari Shang.
Han Feiji memiliki prinsip pemerintahan. Pemikiran Han Feiji ini dilatar belakangi dengan pemikirannya yang terdapat pada bukunya Han Feiji bab 49. Maka, untuk menghentikan pertengkaran yang dikatakan oleh Han Feiji memberikan gagasan yang tujuannya untuk menciptakan kedamaian dan juga untuk memajukan moral dari setiap anggota masyarakat. Maka Han Feiji mengungkapkan pemikirannya dengan 3 prinsip yang harus ada dalam pemerintahan. Pertama, Han Feiji menggunakan fa atau hukum. Hukum digunakan untuk mengukur dan juga digunakan untuk menentukan yang benar dan yang salah dalam berperilaku bernegara. Han Feiji juga menggunakan shi atau otoritas. Dengan adanya hukum yang berlaku, maka pemerintah memiliki otoritas yang dapat menghukum setiap anggota masyarakatnya yang melanggar hukum yang telah dibuat oleh pemerintah. Pemerintah berkuasa untuk menghukum yang salah dan mengganjar mereka yang benar. Han Feiji memberikan prinsip yang ketiga, yakni shu atau metode. Penguasa harus mengawasi tugas dari para pejabat dan menteri-menterinya, sejauh mana mereka menjalankan tugas mereka sebagai pejabat dan menteri. Namun, apabila mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik, maka mereka inilah yang harus dihukum dan diadili. Namun apabila menterinya dan juga pejabatnya menjalankan tugas dengan baik, maka akan menghasilkan ketertiban. Maka, apa yang dapat kita simpulkan dari legalisme dan Han Feiji ini? Pertama, Han Feiji meminta pemerintah untuk mampu terbuka terhadap hukum. Bagi Han Feiji, perkembangan sebuah negara atau pemerintahan itu dilatar belakangi oleh adanya hukum yang jelas, pemimpinan yang ketat, atau pemerintahan yang menjalankan tugasnya sesuai dengan hukum, dan juga metode atau kebijaksanaan dalam mengawasi setiap pejabat dan juga para menteri dalam menjalankan tugasnya. Kedua, hukum berlaku bagi semua manusia agar tercipta keharmonisan. Hukum berlaku bagi semua manusia, tidak hanya untuk masyarakat saja, melainkan juga untuk para pejabat dan para menteri, yang tujuannya untuk menciptakan keharmonisan bagi negara dan masyarakat. Sekian pembahasan saya tentang legalisme dan Han Feiji. Terima kasih.